107,8 Mandala FM, Road Muslim Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Kali ini aku Fadila Alvinia senang sekali bisa menemani kalian semua dalam acara Spasi, Sapa dan seputar informasi. Tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini, media dan ilusi. Apa sih media itu? Media bisa diartikan sebagai perantara, sumber informasi atau pesan, juga sebagai edukasi. Nah, sebelum masuk ke tema, saya mau nanya dulu nih, bagaimana keseruan suka duka perjalanan kuliah di tahun ketiga ini? Langsung saja, di depan saya sudah ada narasumber yang akan menyampaikan materi tentang media dan ilusi. Beliau adalah Indra Margana sebagai Ustadz di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, khususnya di kelas KPI 5B. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Halo Kang Indra. Kang Indra ini adalah mahasiswa tingkat 3 program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selamat datang Kang Indra. Iya, sebelumnya terima kasih kepada host maupun kru yang bertugas di Mandala 107,8 FM. Saya pertama kali kesini itu perasaannya bangga tapi juga kaget. Pertama bangga karena yang ngadain juga yang nge-on airin siaran ini anak-anak muda. Cuman kaget juga, saya ngelihat muka-muka kalian di sini kayaknya kurang tidur, kurang makan, juga kurang uang kayaknya ini. Bisa aja Kang Indra. Terima kasih Kang Indra telah menyempatkan hadir di studio kami. Nah, sebelum saya memulai perbincangan kali ini, Spasi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama Ketik dengan Fadila Alvinia dalam 107,8 FM. Dalam talk show kali ini, kita masih ditemani oleh Kang Indra, mahasiswa tingkat 3 nih. Kalau Kang Indra sendiri enaknya dipanggil Akang kah, Mas kah, atau apa ya? Panggil aja Ustadz kali ya? Bisa aja Ustadz. Enggak deh. Atau panggil sayang aja deh. Aduh, gombal nih. Enggak deh, panggil aja Kang Indra. Karena Kang Indra ini akrab sama kultur bahasa Sunda gitu. Kalau misalnya kita mau bilang ke Kang, ke seseorang dengan sebutan Kang, itu kesannya udah akrab. Kesannya kalau mau nanyakan sesuatu nggak usah sungkan-sungkan nih. Oh gitu ya Kang. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Kang Indra tuh mahasiswa KPI kan ya. Nah, pengen tahu dong kisah Kang Indra sendiri ini selama kuliah dari tingkat 1 sampai tingkat 3 ini. Ada nggak sih hal yang paling berkesan atau mungkin keluhan yang disarankan oleh Kang Indra? Kalau bicara kesan dan keluhan nih, sepertinya saya lebih banyak keluhan deh. Pertama mungkin uang jajan saya kurang, kayak gitu. Atau ketika online nih, program online, saya tuh ngerjain tugas maksimal mungkin, udah ngerasa itu paling bener jawaban. Tapi pas disalam, di input, nilainya nggak sesuai harapan. Itu yang bikin sakit hati. Atau mungkin program offline sekarang, karena kita udah berubah dari online ke offline, kita tuh pernah standby di kelas, udah siap-siap nih mau kuliah. Cuman pada saat itu juga dosennya ngechat ke PJ kalau perkuliahan nggak jadi. Wah, jatuhnya di PHP-in ya. Itu di PHP-in, bener-bener PHP. Karena menunggu itu menyebalkan gak sih? Betul, menunggu itu menyebalkan. Wasting time banget itu. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang media dan ilusi. Nah, menurut Kang Indra ada nggak sih teori yang berkaitan dengan media dan ilusi itu sendiri? Tentu saja pasti ada. Kalau misalnya kita berbicara tentang media dan ilusinya, berarti kita bakal berbicara tentang posisi media yang berpihak kepada suatu kepentingan tertentu, atau media yang pada akhirnya tidak menceritakan fakta yang sebenarnya, atau bahkan media yang berposisi sebagai fungsinya yaitu untuk
meneruskan kepentingan tadi, dimana nanti kita bakal berhubungan dengan apa yang akan kita bahas kali ini terkait dengan teori yang relevan dengan media dan ilusinya. Ada itu teori jarum hipodermik. Kebanyakan ketika jarum ditusukkan, ketika jarum disuntikan, itu membuat semuanya langsung menyebar di seluruh tubuh kita. Nah, gitu juga di media. Media juga menyuntikkan informasi sehingga manusia semuanya satu frekuensi, satu kepala, satu pendapat. Nah, teori jarum hipodermik ini atau juga disebut dengan teori hypodermic needle theory. Mengapa disebut begitu? Karena teori ini terkesan seakan-akan memaksakan informasi itu untuk diterima secara mentah-mentah. Jadi tidak ada verifikasi, jadi juga tidak ada tabayun bahasa Arabnya gitu. Terus media ini juga identik dengan bahwasanya terkesan audiens itu dapat ditundukkan dengan pemberian informasi tadi. Karena di sini sebagai media adalah penyokong kepentingan tertentu tadi. Media ini juga lebih berperan aktif ketimbang audiens, karena audiens di sini sebagai sifatnya pasif gitu ya, nggak tahu apa-apa, tapi media sebagai penyedia informasi. Pada akhirnya audiens itu dapat di awang-awang atau dapat dibawa kemana kemari. Misalnya informasinya A, media memberitakan seperti itu, pada akhirnya audiens juga A gitu. Jadi sesuai dengan apa yang diberitakan sama media. Intinya seperti itu sih teori yang relevan dengan tema kita kali ini, media dan ilusinya. Baik, mungkin kesimpulannya para audiens itu gampang disuntik oleh media gitu ya. Iya, betul. Terus tidak semua audiens juga membaca atau melihat situasinya seperti apa. Yang penting media itu menyuntikkan kepada audiens ya. Baik, selanjutnya saat lagi bersama kami. Ikatkan padaku tali benang terpanjang, agar ku bisa kau terbangkan sejauh yang kamu mau. Angin kencang bawakan kesenangan, dapat buatmu terbangkanku sejauh yang kamu mau. Dengan senang kau terbangkan aku terlalu tinggi, terlalu tinggi. Di atas awan ku nikmati dua sisi, indah terbang terlalu tinggi, takut jatuh terlalu jauh. Semakin tinggi, semakin jauh ku melihat. Apakah engkau genggam erat, tarik aku lebih dekat. Ku mohon jangan kau lepaskanku. Angin kencang bawakan kesenangan, dapat buatmu terbangkanku sejauh yang kamu mau. Dengan senang kau terbangkan aku terlalu tinggi, terlalu tinggi. Di atas awan ku nikmati dua sisi, indah terbang terlalu tinggi, takut jatuh terlalu jauh.
Kembali lagi bersama saya Fadila Alvinia. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai teori hipodermik. Apa sih kaitannya dengan kehidupan saat ini teori tersebut? Ya, berkaitan dengan fenomena konkret gitu ya, dengan teori hipodermik tadi. Nah, secara singkat tadi kita udah tahu nih, teori hipodermik itu ibaratnya jarum suntik. Ketika disuntikan langsung menyebar ke seluruh tubuh. Nah, dari media tadi disuntikan informasi, maka manusia langsung informasi tersebut langsung menyebar ke manusia. Manusia pada akhirnya satu persepsi, satu pendapat, juga satu argumen. Ada yang menarik nih dari rilisan website resmi dari Marvel, akan diluncurkan film baru namanya Captain America New World Order. Dengar kata New World Order aja kita itu udah langsung gitu, langsung tersangkut pautkan dengan kata konspirasi, dengan kata Illuminati, Freemason. Berat banget ya. Pasti hebat banget itu filmnya. Pasti hebat banget. Siapa di sini yang nggak pernah suka sama Spider-Man, nggak pernah suka sama Superman? Semuanya pasti suka, karena bingkisan dari film Marvel itu bikin kita terpesona. Apalagi sekarang yang ramai itu kan Avengers, yang siapa tuh, Thanos ya, yang itunya lawan Captain America, itu ramai banget, itu viral di seluruh dunia. Nah, nanti di film Marvel yang terbaru ini, dengan kita udah melihat pengalaman sebelumnya, kalau film Marvel itu bisa membuat kita terkesan, terpesona. Tapi di film Marvel kali ini ada yang berbeda. Apa tuh? Ada satu hero baru, ada new hero, namanya Shabra Satila. Shabra Satila ini adalah hero yang berkarakter perempuan. Secara filosofi dia ialah pahlawan yang membebaskan kawanannya atau anggotanya dari penjajahan yang menjajah atau menduduki wilayahnya. Ini tuh sebenarnya Shabra Satila itu nama tempat. Nah, di sana tuh Ariel Sharon karena pengen bikin alasan buat ngebantai Palestina tadi, genosida Palestina, makanya dia di Lebanon itu ada kalangan Kristen Palangis. Ibaratnya Islam nih, Sunni dan Syiah, Kristen Protestan, Katolik dan yang lain sebagainya. Saya kurang tahu banyak soalnya. Tapi di sana ada Kristen Palangis. Kristen Palangis ini dihasut atau dibujuk sama Ariel Sharon buat ngebunuh orang Palestina di kamp pengungsian tersebut, dengan alasan bahwasanya orang-orang Palestina di Shabra dan Satila ini telah membunuh duta besar Israel untuk Inggris di Lebanon, namanya tadi Shlomo Argov. Cuman karena ada kayak ada tentangan gitu, jadi tidak langsung di genosida, adanya gencatan senjata melewati sidang PBB. Itu tepatnya pada tahun 16 September. Udah gitu, pada tahun 1982, tepatnya bulan Agustus, Lebanon itu ganti presiden. Ganti presiden. Pergantian kepemimpinan gitu ya. Pergantian kepemimpinan. Namanya Bashir Gemayel. Siapa Bashir Gemayel? Itu adalah antek dari Kristen Palangis tadi. Nah, setelah dia jadi presiden pada tanggal 14 September 1982, Bashir Gemayel ini tewas. Cuma dijadikan boneka doang, naik ke pemerintahan, udah gitu langsung dibunuh. Kejam sekali ya. Itu dibunuh langsung arahan dari Ariel Sharon melalui Habib Tanius Martut. Orang Kristen juga, cuman Kristennya bukan Palangis, tapi Kristen Maroid namanya. Tapi dijadikanlah ini sebagai alasan Bashir Gemayel tewas ini dibunuhnya oleh orang-orang Palestina tadi. Nah, pada akhirnya langsunglah dengan Ariel Sharon sebagai pemimpinnya, dalangnya menghasut orang-orang Kristen di Lebanon, Palangis maupun Marawid, agar untuk membantai orang-orang Palestina di Shabra dan Satila tersebut. Nah, di sini ada catatannya. Menurut dari kabar Lebanon, korban yang ada itu 460 meninggal. Kalau dari media Lebanon. Kalau dari media Israel itu 700 sampai 800 orang. Banyak sekali korbannya. Tapi itu tuh diminimalisir sama mereka. Fakta sebenarnya dari bulan sabit merah Palestina itu semacam sekarang mah Banser gitu, Banser gitu di sini.
Bulan Sabit Merah Palestina menginformasikan bahwasanya yang meninggal itu 2.000 orang. Oh, jadi ini dimanipulatif ya. Dimanipulasi lagi. Nah, pada akhirnya 16 sampai 18 September 3 hari berturut-turut wanita yang hamil itu dibunuh langsung, maupun wanitanya dan juga bayinya. Wanita diperkosa, anak-anak semuanya dibantai, apalagi laki-laki yang berusaha untuk melawan, semuanya luluh lantah oleh orang Kristen Palangis dan Marwit dari atas perintah gitu ya Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel. Kayak gitu. Sebenarnya itu adalah kejadian yang ditutupi dan juga dinetralisir. Kalau misalnya dimunculkan hero tentang Syabda dan Satila tadi adalah sebagai bentuk eksistensi adanya Israel, sebagai bentuk adanya suatu kekuatan dari Israel. Maksudnya media maupun seluruh dunia tidak akan bisa menghentikan gerak lajunya orang-orang Israel tersebut. Kita harus tahu itu. Jadi itu sih sebenarnya filosofi dari hero Marvel terbaru Syabda dan Satila yang berbahaya sekarang. Wah, sangat seru sekali ya yang diceritakan oleh Kang Indra ini. Dan pastinya film Sabda Satila ini dinanti-nantikan oleh warga dunia. Bukan hanya Indonesia saja yang menantikan film Marvel. Tentunya pasti warga dunia yang menantikan film-film Marvel. Film Marvel ini mana sih yang nggak pernah gagal gitu? Semuanya hebat-hebat, keren-keren, dari mulai sutradaranya, editornya, dan talentnya pun pasti hebat banget ya. Baik, kita rehat sejenak dulu ya sahabat Mandala FM. Jangan kemana-mana, stay tune di 107,8 FM. Basah. Macam-macam gede. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak unai-nu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh
Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya. Maafin Nenek ya Kak. Kakek baik sama Nenek, nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya Kak. Puja-puji tanpa kata. Kembali lagi bersama Fadila Alfinia di Mandala 107,8 FM. Gimana nih sahabat-sahabat, udah ngedengerin lagunya Yura Yunita yang berjudul Dunia Tipu-Tipu? Pesan dari Kang Indra ini setelah mendengarkan lagu Yura Yunita tersebut, apa nih Kang pesannya? Jangan tertipu dengan media, karena media ibaratnya jendela dunia. Nah, keren banget kan pesan dari Kang Indra. Baik, di segmen terakhir aku mau nanya nih. Tadi kan udah ngebahas panjang lebar tentang media dan ilusi. Nah, gimana sih cara menanggapi ataupun mengatasi media ilusi di zaman sekarang ini? Ya, terkait ini mungkin saya akan langsung bacakan ayat Al-Hujurat ke-6 tuh, yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Di sana ada kata tabayyanu atau tabayyun. Jadi setiap apa yang kita peroleh dari media jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi media tersebut itu seolah-olah memberitakan satu berita yang sama, satu informasi yang sama. Itu patut kita curigai. Karena kita tidak tahu apa alasan dibaliknya, maka kita harus tabayyun dengan ilmu, dengan pengetahuan, sehingga kita tidak akan masuk ke dalam orang-orang yang terjarum hipodermik kayak gitu. Baik, untuk di segmen terakhir kali ini saya menyimpulkan bahwa setiap masyarakat yang menerima media itu jangan ditelan mentah-mentah, dan karena media sendiri ini sangat banyak editingnya ya, kayak memfilter gitu mana yang baik disebar ke audiens atau ke masyarakat, mana yang enggak gitu. Jadi banyak kata-kata yang diubah oleh media. Baik deh kalau gitu. Terima kasih Kang Indra sudah menyempatkan hadir di Mandala 107,8 FM. Ya, terima kasih kepada host dan kru yang bertugas, karena saya juga bangga karena diundang ke Mandala 107,8 FM. Baik, sebagai penutup saya akan memberikan lagu spesial untuk sahabat Mandala. Ini lagu favorit saya. Semoga yang sedang dalam perjalanan hati-hati di jalan, yang ada di rumah semoga sehat selalu. Saya Fadila Alfinia undur diri, sampai jumpa di Spasi esok hari. Nothing can outshine just the you were. We should be dancing. Girl, you look stunning. Let's spend the night together to reach the morning. Up and above, never enough. I wanna hold you and show us love. When you are smiling and when you are laughing, we should keep dancing to treasure the feeling that is the love. Baby,
this is the way that we both want to feel. Under the moon that we made our first kiss. This is the moment that you made me feel. Yeah, it's the whole come on and hold me, I want you right here. Stay close to me so you don't feel the fear. I'll never let go 'cause I'm just right here. When I'm with you, it's like deja vu. I realize that dreams really come through. We keep on talking for the moment we live in. That's a ski drinking till the moon disappears. Yeah, you are the one that I want, the one that will stay by my side till I'm gone, the love of my life. And I'll sacrifice this for the moon.